Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kembali lagi bersama channel Aram Dhani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini akan dibagikan sebuah artikel kisah pertemuan Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Masyahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Masyahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Masyahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya, maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa sumber, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking kusuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan, merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari 2 guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung, Malaya, dan wilayah Petani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Petani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Syahid atau Syekh Maloyo. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali 9. Dalam buku Sunan Kalijaga, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab, putri Sunan Gunung Jati, Siti Qofsyah atau putri Sunan Ampel, dan Dewi Syarah, putri Maulana Ishaq. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Panegak, Ratu Pembayun, istri Sultan Trenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Syarah dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Sofiah, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Qofsyah, tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit. Hingga tahun 1478 Masehi, saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, Temenggung, Wilayah Tikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak.
1481 sampai 1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Panjang 1546 sampai 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya Jaga Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta 1580-an. Sepanjang hidupnya, Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Maloyo, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini, di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga, seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab, Khodi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menjadi khodi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak, saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Khodi Joko Said atau Khodi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Khodi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kali Jogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan kalimosodo, lalu kata maulid disebut mulut, kata asyuro disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali yang akhirnya berubah menjadi Kali Jogo atau Kali Jaga.